Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Bersama saya Putri Tani akan menemani Anda dalam program Talk Healthy pada hari Sabtu hari ini. Dan untuk Talk Healthy hari ini kita akan membahas seputar pengobatan TORS. Dan untuk lebih jauh mengenal apa itu penyakit TORS, di sebelah saya sudah ada narasumber saya, Bapak Dr. Andes Samiruddin PMM. Atau dia biasa dipanggil Ustaz Samir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, ini kita akan membahas seputar penyakit TORS ya, Ustaz. Mungkin sebagian pihak belum ada yang mengetahui TORS itu apa. Ya. Ini jenis penyakit apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi deh. Iya, jadi memang TORS ini ya merupakan gabungan daripada 4 jenis penyakit ya. Yang pertama itu yang kita sebut dengan toksoplasmosis. Yang kemudian disingkat dengan tokso. Yang kedua itu adalah rubella, biasa disebut juga dengan campak Jerman. Yang ketiga itu adalah cytomegalovirus, yang biasa disingkat dengan CMV. Yang keempat itu adalah herpes simplex virus, yang kemudian disingkat dengan HSV. Nah, herpes ini terbagi dua, ada HSV1, ada HSV2. Nah, dari keempat penyakit ini, itu dia bisa mengakibatkan secara garis besarnya itu 3 hal. Yang pertama itu adalah bisa menyebabkan pasangan itu sulit hamil, susah punya keturunan. Yang kedua, pasangan itu dia bisa gagal hamil, seperti misalnya kasus keguguran, lahir cacat, hamil anggur dan sebagainya, itu gagal hamil. Yang ketiga, juga bisa menyerang sistem saraf. Saraf ini bisa saraf otak, bisa saraf mata, kemudian juga bisa saraf gerak seperti itu. Oke, dari keempat penyakit ini bisa Ustaz jelaskan sedikit, kenapa bisa dia sampai menyerang manusia? Ya, jadi memang penyakit ini ketika sudah ada pada diri seseorang ya, dia melalui peredaran darah dalam tubuh. Nah, ketika misalnya seorang ibu hamil terinfeksi penyakit ini, maka dia akan menyerang janin dalam kandungan itu melalui dinding-dinding plasentanya, sehingga kemudian nanti bisa terjadi ibu itu misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terjadi keguguran, atau mungkin terjadi bed rest, flek, kemudian terjadi pendarahan lalu keguguran. Atau mungkin misalnya dia tidak gugur tetapi kemudian dia sudah terinfeksi terus, nanti bisa mengakibatkan ibu ini melahirkan anak yang bermasalah, cacat. Dengan berbagai macam jenis, ada hidrosepalus, kepalanya besar, ada mikrosepalus, ukuran badannya kecil, ada mungkin pengapuran pada otak, ada bibir sumbing, bahkan bisa menyebabkan juga cacat fisik dan non fisik seperti itu, ada autisme, epilepsi dan lain-lain. Nah, itu hal-hal yang bisa terjadi ketika seorang ibu hamil terinfeksi penyakit ini. Nah, kita tahan dulu sebentar Ustaz. Kita saksikan dulu profil dari Haji Juanda selaku pimpinan Pusat Aquatreat Therapy Indonesia. Rumah tangga akan bahagia bila dikaruniai anak sebagai penerus keturunan. Namun sebaliknya, bila mereka yang sudah berumah tangga tidak mempunyai keturunan, akan terasa sepi dan kecewa karena belum mendapatkannya. Inilah yang pernah dialami oleh keluarga Insinyur Haji Juanda. 4 kali mengalami keguguran, istri tercinta ternyata menderita toksoplasma, virus perusak janin. Menghadapi kenyataan yang dialami, mereka merasa terpukul apabila mengingat vonis dokter dirinya akan selalu keguguran bila virus ganas tersebut masih bercokol dalam tubuhnya. Sebagai umat beragama, ia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penyakit, Allah pula lah yang memberikan penawarnya. Sejak saat itu, Pak Juanda lebih banyak merenung, bertafakur kepada Allah, memohon ampunan, dan berdoa agar keinginan untuk tetap punya anak terkabul. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginan Pak Juanda, yaitu dengan diberikan pengetahuan, cara, dan metode dalam mengobati TORS dengan menggunakan bahan herbal yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia dan bebas dari bahan kimia. Betapa bahagianya setelah mengkonsumsi ramuan selama 3 bulan yang dibuat oleh Pak Juanda mendatangkan hasil,
di mana virus tokso yang diderita istri tercinta lenyap berdasarkan hasil uji laboratorium. Sejak saat itulah keberhasilan Pak Juanda mengobati sang istri tersiar dari mulut ke mulut. Kini Pak Juanda telah memiliki momongan 3 orang putri yang sangat sehat, cantik, dan lucu. Hal ini membuktikan bahwa ramuan yang dibuat oleh Pak Juanda benar-benar ampuh. Selain dapat menyembuhkan penyakit tokso, Pak Juanda juga dapat menolong para ibu yang sulit hamil. Dan juga pada orang dewasa, umumnya karena syaraf mata, syaraf otak, syaraf gerak, vertigo, dan mata kabur, juga pada anak-anak penderita autisme, sulit bicara, dan sulit berjalan. Dalam kurun waktu 5 tahun, sudah lebih dari 1.000 pasangan suami istri yang bermasalah dengan tokso berhasil disembuhkan. Dan dari pengalaman Pak Juanda, bukan hanya tokso yang disembuhkannya tetapi juga rubella, CMV, dan herpes atau yang biasa disebut dengan TORCH. Seiring tahun berjalan, semakin dikenal pula nama Pak Juanda sampai keluar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan kini cabang-cabang pengobatan sudah tersebar di seluruh pelosok Nusantara, mulai dari Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Palembang, Jambi, Bandar Lampung, Purwokerto, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, dan Makassar. Keberhasilan Pak Juanda dalam mengobati TORCH ini tidak diragukan lagi. Dengan telah berdirinya 23 cabang pengobatan dengan kantor pusat di Kota Bogor, Pak Juanda terus melakukan pengobatan terhadap mereka yang mengalami penyakit TORCH. Ya, itu tadi profil dari Haji Juanda selaku pimpinan Pusat Aquatrade Terapi Indonesia. Nah, pemirsa, tadi Ustaz sendiri sudah mengatakan bahwa ada 4 jenis penyakit TORCH, yakni toksoplasma, ya, kemudian herpes juga ya, rubella, sitomegalovirus, dan herpes. Oke. Ustaz mungkin lebih jelasnya lagi bisa jelaskan masing-masing penyakit ini sebenarnya penyakit apa sih? Ya, jadi kalau tokso itu dia semacam parasit darah atau protozoa, dan ini tidak menular kepada orang lain. Tetapi ketika seorang ibu terinfeksi tokso ini, mungkin dia misalnya dia tidak keguguran ya, dia bisa berhasil melahirkan. Nah, secara otomatis anaknya yang lahir itu akan terbawa infeksi ini. Ada yang memang langsung misalnya anaknya bisa lahir cacat ya, tetapi ada juga ketika misalnya lahir normal kelihatannya. Tetapi karena sudah terbawa penyakit ini, terinfeksi penyakit ini, sehingga nanti berdampak kepada perkembangan anak itu. Ada yang misalnya 1 tahun, ada 2 tahun, 3 tahun, kemudian muncul dampaknya. Seperti misalnya kasus-kasus anak lahir itu 1 tahun sudah ada kelainan, atau 2 tahun misalnya belum bisa bicara, 2 tahun belum bisa berjalan, atau ada 2 tahun hiperaktif. Nah, kemudian ada autisme, epilepsi, dan sebagainya. Itu hal-hal yang bisa terjadi ketika terinfeksi tokso itu ibu hamil. Nah, yang kedua, rubella ini semacam virus. Karena dia virus, dia bisa menular kepada orang lain, terutama efektif kepada pasangan. Nah, begitu juga ada sitomegalovirus, itu juga virus ya. Kemudian herpes ini juga virus, itu bisa menular. Jadi rubella, CMV, herpes ini jenisnya virus, itu bisa menular kepada siapapun dan paling efektif menular kepada pasangan. Oke, jadi artinya dari selain toksoplasma ini, 3 jenis penyakit ini hampir sama. Nah, cara penularannya apakah memang sama juga atau berbeda? Ya, betul. Jadi 3 ini karena jenisnya virus, dia bisa menular melalui hubungan seksual, melalui air liur, melalui kotoran, air seni, pakaian kotor, kemudian darah dan sebagainya. Tetapi di antara sekian itu ternyata kita amati, kita melihat bahwa yang paling efektif di antara sekian itu melalui hubungan seksual. Sehingga berdasarkan fakta di lapangan kita melihat bahwa ketika pasangan itu salah satu terinfeksi tadi yang virus itu, apakah itu rubella, CMV, herpes, bisa dipastikan pasangannya juga sudah terinfeksi. Sehingga bisa nanti dua-duanya berdampak kepada keturunan yang ingin mereka itu nanti anaknya, seperti itu. Ini penularan ini terjadi secara cepat kah atau ada proses lagi yang proses-proses penularan yang lain?
Iya, bisa hanya bulan ya, bisa mungkin ya dalam 1 tahun pasti sudah tertular itu. Bahkan bisa tidak sampai 1 tahun bisa tertular sudah. Oke. Nah, Ustaz, ini mungkin pemirsa juga mungkin sedikit masih belum mengetahui. Terus ini sebenarnya penyakit yang langka kah atau baru pertama kali ditemukan atau sudah lama ada? Ya, jadi sebetulnya penyakit ini sudah lama ya ditemukan, cuma memang belum populer. Di dunia medis pun jarang dibicarakan penyakit ini. Saya juga tidak tahu kenapa. Tetapi yang pasti bahwa memang penyakit ini hingga saat sekarang secara medis belum ada obat yang efektif. Terbukti ya, setelah pengobatan ini dibuat, itu banyak sekali pasien-pasien yang datang berobat ke sini itu sebelumnya sudah pengobatan medis, 1, 2 kali, 3 kali gugur, sebelumnya sudah pengobatan medis, tapi tidak ada hasil yang didapatkan. Termasuk beliau sebagai penemu obat ini, Bapak Juanda ya, karena sebelumnya itu dia mengalami kasus gagal hamil. Istri beliau itu 4 kali gagal hamil. Kemudian pengobatan medis selama 5 tahun, tetapi tidak ada hasil yang didapatkan. Nah, disitulah kemudian mendapat satu penjelasan dari salah seorang pakar ya, seorang profesor, menyatakan bahwasanya terus terang tos ini secara medis hingga saat sekarang ini belum ada obat yang efektif. Jadi berobat 1 tahun, 2 tahun, bahkan lebih lama dari itu memang tidak ada satu jaminan yang bisa diberikan kesembuhannya. Dan memang terbukti setelah kita buka pengobatan ini sudah berjalan lebih 10 tahun ya, banyak sekali pasien yang datang, bahkan ada yang sudah mencoba ke luar negeri berobat ya, ke Singapura, Belanda dan sebagainya, Jerman, Prancis, habis saja biaya ratusan juta, ada yang sampai miliaran habis, tidak ada hasil yang salah didapatkan. Satu jenis penyakit yang langka juga ya. Betul. Ustaz, kita tahan dulu perbincangan kita, cukup menarik. Tapi pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ustaz Samiruddin terkait dengan pengobatan TORS. Anda juga bisa ikut berinteraksi bersama kami di sini untuk mengetahui lebih jelas apakah penyakit TORS itu, terus kemudian meminta solusi kepada Ustaz. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Talk Healthy. Kemanapun selalu siap untuk Anda. Senantiasa mengiringi sampai tujuan. Selalu siaga untuk kenyamanan Anda. Dengan keyakinan, hilangkan rasa ragu. Ciptakan senyum penuh arti untuk menuju sukses Anda. Mudah, aman, nyaman, berkesan. Taksi Bosowa, solusi pasti pengguna taksi. Kontennya sangat inspiratif, rubrikasinya variatif, dikemas secara kreatif dengan bahasa yang lugas. Majalah Inspirasi Usaha, sumber inspirasi sekaligus tempat yang tepat untuk berpromosi. Hubungi 0411-869476 atau klik www.inspirasiusaha.com. Majalah Inspirasi Usaha, solusi bagi para wirausahawan. Sunda Plafon PVC kini hadir di Makassar. Direkomendasikan untuk kita semua. Paling bajiki untuk interior rumah, tampil modern dan artistik. Buktikan keunggulan produk kami. Kuat dan praktis, mewah dan stylish, ringan dan hemat rangka, tahan air, anti rayap, bebas biaya pengecetan dan perawatan. Terbukti bajik memang tongi Sunda Plafon, terbaik di kelasnya. Pesan sekarang juga. Informasi pemesanan hubungi Sunda Plafon Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan 15, samping Dinas Perhubungan Sulsel, telepon 0411 540 5333. Ketika semua terlelap, kami terus bersiap. Tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu.
untuk terus mengabarkan, bangkitkan spirit baru Makassar bagi semua tanpa kecuali. Dengan membawa pesan pasti. Tanpa batas, dimanapun berada. Tribun Timur, anytime, anywhere. Ya, kembali bersama kami di Talk Healthy pemirsa, dan masih bersama dengan narasumber saya, yakni pakar pengobatan TERS Dr. Andes Samiruddin PMM. Tapi sebelum kami lanjutkan dialog kita untuk Talk Healthy hari ini, kita saksikan dulu berikut testimoni dari sejumlah pasien yang telah mengikuti pengobatan TERS. Bila Anda mengalami gagal hamil, sulit hamil, serta gangguan saraf otak, mata, dan gerak akibat TORCH atau tokso rubella, CMV, dan herpes, silakan hubungi Insinyur H.A. Juanda. Insya Allah, Anda akan dapatkan solusinya. Dunia medis dewasa ini belum dapat memberikan solusi menyembuhkan penyakit jenis ini. Namun melalui pengobatan alternatif spesialis TORCH dengan meminum formula obat ramuan herbal Aquatreat Therapy, insya Allah jenis penyakit ini sudah bisa diobati. Pengobatan ini memiliki tingkat kesembuhan mendekati 100%. Hal ini sangat berbeda dengan jenis pengobatan lainnya, khususnya yang dilakukan oleh medis selama ini. Berangkat dari pengalaman dan penderitaan pahit yang telah dialami, membuat beliau ahli dalam mengatasi permasalahan ini. Bersama Insinyur H.A. Juanda, permasalahan TORCH Anda dapat diatasi. Ini telah dibuktikan oleh puluhan, ratusan, bahkan ribuan ibu-ibu yang dahulu susah mempunyai keturunan. Kini mereka melahirkan anak sehat dan normal, tidak mendapat gangguan apa-apa. Bagi Anda yang bermasalah, silakan datang untuk membuktikan. Saat saya mengandung bayi saya bernama Glory Nataliani, semuanya baik-baik saja. Saya sering check up ke dokter spesialis kandungan, tidak ada kelainan, dan pada proses persalinannya juga semuanya berjalan lancar. Saya mengetahui penyakit yang diderita anak saya ini 9 bulan itu